bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita persiapkan diri kita, bahkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau bersyukur kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sebab Dialah Tuhan Allah kita, sumber penghiburan, penuh kasih dan sayang dan kekuatan kita. Dalam persiapan kita, mari kita nyanyikan bersama pujian, Ku Cari Wajah. Cari wajah-Mu, temukan kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
betapa mulia dan agung Tuhan. Kasih yang sungguh besar menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita umat Tuhan boleh meresponi untuk datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Ibadah ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, terus ada di tengah-tengah kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya puji Tuhan. Mari kita tetap mau mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau melihat betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan seluruh dunia boleh merasakan. Dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, kita melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita mau menyatakan bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Sehingga semua orang yang bersujud di hadapan kita, Allah yang dahsyat. Mari kita bersama, berlaku
dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, nama Tuhan disanjung tinggi. Tetapi menjadi pertanyaan kepada kita, siapakah yang mau Tuhan utus untuk memberitakan kedahsyatan Allah? Bukankah kita semua? Tetapi seringkali kita menjadi lelah. Karena apa? Banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan yang menghadap di depan kita. Untuk itu kita mau menyatakan bahwa kita tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tidak lelah ketika kita ada melayani Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah yang layak kita mengatakan sebuah dari Raja demi nama Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang berkuasa. Ya puji Tuhan, hanya di atas dasar iman segala sesuatu bisa kita lewati. Sekalipun tanah bergelombang, berbatu-batu bahkan terjang, karena dasar iman yang kokoh dan teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pelayanan yang ada bisa dibangun. Kita bersyukur kepada Tuhan, tapi seringkali iman kita menjadi lemah. Sekali lagi oleh karena pergumulan dalam kehidupan, bahkan ada dosa yang terus merompok kehidupan kita. Padahal kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Tiap-tiap hari kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap pergumulan, persoalan, bahkan dosa di dalam hati Tuhan. Karena Tuhan adalah setia dan adil, dan benar-benar tidak setia kita manusia. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mau datang kepada Tuhan. Kami kita nyanyikan bersama pujian, selidiki aku yang hatiku. Biar Tuhan sendiri yang menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Dia? Apakah hati kita sungguh-sungguh ditaruh bagi hati Dia yang penuh kasih kepada kita manusia? Tidak ada tersebutnya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh
Terpenuhilah setiap pengakuan kami. Dengarkanlah setiap seru kami Tuhan yang memohon pengampunan untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami, kasihani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam kitab Yesaya 53 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Untuk itu bagi dia segala pujian dan hormat syukur kita berikan, karena dia telah mati bagi kita manusia yang sebenarnya tidak layak. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan dia memberikan kita karya pengampunan yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian, dia Yesus telah mati bagiku. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita nyanyikan pujian KPPK nomor 369, Kirimlah Terang. Jiwa dalam
di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu di hari Minggu keberkatan ini. Di tengah masa-masa pandemi, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi, Engkau yang memanggil kami untuk bersekutu saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman dalam pimpinan Tuhan, menyadari bahwa semuanya tentang Engkau, tentang tujuanmu, isi hatimu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami semakin mengerti isi hatimu, dan hidup kami diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Berfirmanlah oleh Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Shalom. Boleh saudara lihat kiri kanannya, kasih salam dengan salam pandemi. Dengan merapatkan tangan di dada, kita beri salam, beri senyum. Meskipun yang tidak dapat lihat tuh senyum. Sekarang ini tidak dapat tahu mana tuh marah, mana tuh senyum, cuma dapat lihat mata. Ya, senang sekali bisa datang di Bitung lagi setelah sekian lama. Ya. Kita terakhir khotbah begini di Gereja Kristus Manado bulan Juli yang lalu. Itu pun tidak ada jemaat, cuma ada yang bertugas, cuma direkam lalu diputar lewat YouTube ya. Dan baru ini lagi ya, jadi itu sepatu sobakimu ya. So lama tidak pakai sepatu, jadi tadi mesti dibersihkan dulu sama Del, lalu kita mesti cari-cari perlengkapan yang selama ini kita pelayanan cuma di rumah, cuma di kamar, ya, pakai green screen di belakang, lalu duduk di depan laptop. Kemarin kok Yani bertelepon, kita melayani dari pagi sampai sore, Zoominar ya, seminar nasional. Nanti Selasa lagi kita ada 2 sesi dengan 1 devotion. Ya, jadi semua cuma duduk. Kita ingat dulu kalau seminar lelah berdiri. Sekarang seminar lelah berduduk. Jadi tiap dapat kesempatan break, istirahat itu, coffee break ya, coffee break peserta di rumah masing-masing coffee breaknya ya. Itu kesempatan kita bisa berdiri ya. Biasa banyak seminar dulu berdiri, kesempatan istirahat berduduk. Ini tabolabe ya. Ini banyak duduk, tiap istirahat kita ambil waktu berdiri ya. Ini anak-anak di rumah tahu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini live streaming ya. Yeah. Jadi kalau bisa di ini dulu di off dulu sebentar. Oke. Nanti setelah ini saya kasih kode untuk mulai lanjut lagi ya. Kita off dulu. Oke. Oke, sudah off. Kalau sudah off saya akan cari menemukan bisa dipakai Tuhan dibimbing. Kita bersyukur selalu ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan di masa pandemi ini beberapa orang yang akan dipermandikan. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat slideshow. Kita mau belajar bersama-sama tentang misi pada masa pandemi seperti ini. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca firman Tuhan. Sambil kita menunggu slideshow-nya, kita membuka Alkitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 4 ayat 35. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 4 ayat 35. Sudah menemukan semua? Ya, kalau sudah muncul sebetulnya saya sudah tampilkan ayatnya, tapi karena belum muncul, kita buka di Alkitab kita masing-masing.
Ya, sudah dapat ayatnya? Ya. Oke. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada pada masa-masa hari ini di mana di mana kita melihat pandemi sedang terjadi. Orang boleh memprediksi, dan sengaja saya tampilkan ini prediksi orang sejak beberapa bulan yang lalu untuk membuktikan ini prediksi mereka benar nggak. Ini ahli-ahli yang prediksi. Ini Singapore University of Technology and Design memprediksi ini paling lama 7 September 2020 pandemi sudah selesai. Ini sudah tanggal berapa? Ya, lewat, prediksinya gagal. Ya. Lalu ITB, ya, Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi, memprediksi akhir Mei atau awal Juli 2020. Gagal prediksinya. Lalu Badan Intelijen Negara, nah, ini mestinya lebih jago ya, memprediksi Juli 2020 selesai katanya pandemi. Yang terjadi bukan selesai, lebih parah ya. Jakarta semua ulang lagi PSBB ya. Orang so bukan zona hitam lagi, so zona neraka. Bukan zona hitam, so lebih berat lagi. Karena itu PSBB-nya sekarang PSBB total. So bikin PSBB total. Di Tomohon hari ini so mulai gereja-gereja so buka, so ibadah lagi. Jadi orang itu 3 kali ibadah. 5:30, 7:30, dan 7:30. Jadi dibagi berapa kolom di satu ibadah pembagian. Tapi sudah mulai mengadakan ibadah lagi. Artinya Satgas COVID-nya sudah mengizinkan untuk bisa diadakan kembali. Nah, saudara-saudara, kalau kita coba prediksi, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya minta untuk prediksi, perkirakan, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? A, B, C, atau D? Siapa yang bilang A? Ini imannya kuat sekali nih. Kecenderungannya kelihatannya belum ya. Kalau keadaan begini September bisa berakhir, tidak. Lalu akhir tahun ini gimana? Ada? Boleh angkat tangan yang yakin akhir tahun ini Natal orang sudah pakai masker ya. Natalan orang semula baku polo ya. Sudah begini lagi. So boleh cipika-cipiki Natal. Biasa dengan nona ya, kalau baku dapat orang cipika-cipiki ini kali RCTI oke. Ya. Bagaimana yang awal tahun depan? Nona yakin awal tahun depan. Haleluya ya. Tentang pilot ya. Ada yang jawab tidak tahu deh. Kalau saya deh Tidak tahu. Berapa banyak angkat tangan? Ayo jangan jaim. Kalau tidak tahu ngaku saja seperti saya ini. Tidak ada yang tahu. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya kita menyadari kita ini sedang berada dalam kondisi yang penuh ketidaktahuan. Kondisi yang dalam bahasa sehari-harinya dibilang nggak jelas. Ya jelas. Tapi ada satu hal yang jelas. Di tengah ketidakjelasan ada satu hal yang jelas. Di tengah kondisi yang ketidakpastian ada satu hal yang pasti, yaitu janji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mungkin saya dibantu ya, karena ini nggak berfungsi. Tadi sudah dites belum? Sudah dites. Oke. Dampaknya dari pandemi ini
kemungkinan besar Indonesia akan resesi. Kalau resesi itu perekonomian bisa terpuruk, lalu angka pengangguran, PHK, orang-orang yang dirumahkan, lalu itu akan berhubungan dengan kemiskinan, orang miskin akan jumlahnya meningkat. OMB, orang miskin baru itu akan banyak, apalagi ada subsidi. Yang ngaku-ngaku miskin akan banyak ya, supaya dapat bantuan tunjangan ya. Lalu kemiskinan itu sangat dekat dengan kriminalitas ya. Orang udah susah nyari uang ya, orang akan terpaksa kriminalitas makin marah. Dan situasi ini bantu dah ya. Di tengah pandemi ini dampaknya bukan cuma menghantam sisi kesehatan, tapi dampaknya juga menghantam sisi ekonomi. Bukan cuma kesehatan dan ekonomi, tapi juga menghantam sektor kejiwaan, psikis. Karena kalau lihat gambar ini, orang ini tasnya ibaratnya DP nafkah. Karena sibuk untuk berhadapan berurusan dengan pandemi yang tidak kunjung berakhir, orang itu bisa lelah, bisa jenuh, frustasi. Orang bisa hidup dalam ketakutan. Apalagi kalau di tempat kerjanya ada yang positif, pasti pada takut semua. Apalagi kalau di tempat kebaktian ibadah tiba-tiba selanjutnya ada ketahuan yang positif. Aduh, itu yang ibadah. Bisa-bisa ibadahnya ditutup, tidak boleh lagi adakan ibadah. Dan semua yang ikut ibadah, yang duduk di sekitarnya, satu ruangan, semua mesti menjalani tes. Saudara, banyak orang yang cemas, takut, stres, khawatir, depresi, jenuh, frustasi, karena menjalani masa-masa yang tidak mudah. Orang-orang di Kalimantan waktu lalu merasa aman, katanya. Mereka aman. Tapi sekarang orang lagi kewalahan semua. Kami jalani masa-masa yang tidak mudah. Jadi saya tahu betul rasanya ini, masa-masa pandemi ini. Saya tahu betul. Izinkan saya cerita kalau boleh. Ya, silakan. Ya, semua nganggur, dapat izin. Waktu mama saya meninggal bulan Maret yang lalu, itu upacara pemakaman, kami pikir, kami bersyukur ya, itu semua masih berjalan seperti biasa ya, biasa. Bisa, memang waktu itu sudah tidak boleh bersalaman waktu itu, meskipun masih boleh, itu banyak sekali orang hadir dalam ibadah pemakaman. Cuma salamnya sudah cuma RCTI oke begitu ya. Dan tidak boleh bersentuhan lagi waktu itu. Jadi semua kami sediakan, orang sudah mulai pada pakai masker, tapi sebagian besar tidak pakai waktu itu. Lalu hand sanitizer kami sediakan pada waktu-waktu itu. Itu awal-awal. Waktu itu di Sulut belum ada kasus. 2 minggu sesudah ibadah pemakaman itu kita pakai kakak ipar, dia cukup sibuk juga waktu meninggalnya orang tua kami. Tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit di Tomohon, masalah paru-paru. Emang dia perokok, suruh berhenti merokok, paru-paru. 2 kali masuk lagi opname, dan prosesnya cepat sekali. Dia dikirim ke Kandung. Dan kami semua nggak menduga, tiba-tiba dia katanya meninggal COVID. Lalu proses pemakamannya semua COVID. Dan dia kasus pertama Sulawesi Utara COVID yang meninggal. Dia itu, kita PKK ipar. Suaminya kita PKK, orang Matani, meninggal. Saudara bayangkan kasus pertama, bayangkan kami jadi pusat waktu itu. Perhatian. Karena kami masuk dalam list, diminta sama Ibu Lurah untuk masukkan nama-nama keluarga dekat yang harus menjalani tes. Jadi istri saya, Bunda buat list. Cuma list itu mungkin keluarga dekat kami cuma 26 orang.
Entah bagaimana waktu di kelurahan itu ketiknya listnya bisa jadi tambah orang lagi. Mungkin di kelurahan itu dilihat foto-foto waktu upacara pemakaman. Siapa yang itu masuk, tetangga-tetangga semua masuk, sampai pokoknya ada tokoh-tokoh masyarakat juga, tokoh-tokoh agama juga masuk di situ. Jadi daftarnya jadi kalau tidak salah 54 orang. Dan itu tiba-tiba anehnya itu daftar itu menyebar di WA. Menyebar. Jadi saya ditelepon banyak orang. Lalu saya di WA banyak sekali yang WA jemaat. Saya dikasih tahu disuruh minum ini, minum itu, makan ini, makan itu semua. Ada apa ini? Ternyata banyak yang salah paham. Mereka kira saya kena COVID. Lalu menyebar. Katanya list itu sampai dipasang di bandara, ditempel di bandara. Benar-benar lebay. Benar-benar panik waktu itu karena kasus-kasus awal. Jadi kalau hari ini ada orang panik, saya bilang biasa, ini belum tahu waktu itu. Sekarang orang pengumuman habis tes, rapid test, pengumuman di Facebook ya. Habis rapid test, habis swab test. Kalau masa-masa itu tidak berani pengumuman, sembunyi-sembunyi. Bawa dia. Kami itu di waktu tes di rumah sakit di Tomohon itu seperti orang kusta. Kami muncul mau tes itu, orang pasien rumah sakit lihat kami ini ya jauh-jauh melutang semua mereka. Itu kami ini orang-orang kusta. Kami padahal berkali-kali tes kami semua negatif semua. Non reaktif 2 kali rapid swab tes negatif. Cuma yang paling siksa Bapak Ibu, DP tunggu hasil 10 hari. Lalu kami diberitahu oleh dinas untuk isolasi mandiri. Kakak saya ada reaktif berapa orang? 3 orang reaktif. Isolasi di rumah sakit. 2 orang di rumah sakit 3 minggu. 3 minggu di rumah sakit. Kenapa tuh orang satu rumah 9 orangnya tidak ada yang positif? Bisa jadi Tuhan izinkan. Kemungkinannya 2. Kemungkinannya ini tes ini towo-towo. Kemungkinan kedua ini yang saya yakini mujizat. Jadi pilih aja tesnya yang towo-towo atau mujizat. Yang saya yakini ini mujizat. Kami satu rumah, tinggal satu rumah dengan yang positif. Dan orang yang tahu orang positif katanya. Waktu orang tes reaktif, orang panik semua. Orang kurung di kamar, tidak boleh keluar kamar. Suami istri dari Kalimantan Timur, kita PKK dengan istrinya. Itu dari pemakamannya mami, orang tidak pulang karena itu. Mau naik pesawat tuh mesti tes. Waktu tes dapat reaktif, langsung disuruh swab beberapa hari kemudian. Waktu swab tanpa menunggu hasil, langsung sudah disuruh ke rumah sakit diisolasi. Ini kasus-kasus awal. Ini masih bulan Maret, masih awal April yang lalu. Jadi itu masa-masa yang mencemaskan. Kok dorang kuatnya tidak kasih tahu tuh hasil. Itu tuh tidak enaknya. Kalau sekarang kan tes, lalu tuh hasil keluar. Ini tidak tahu hasil. Sudah tahu, kita cuma dibilang begini sama tuh petugas di rumah sakit yang swab. Dia cuma bilang begini, kalau nyandak dapat telepon, berarti aman-aman, tenang-tenang. Mar, kalau positif pasti sudah dapat telepon. Kok begini kita pikir? Iya, susah betul. Kami disuruh isolasi sambil menunggu hasil. Saudara bayangkan 3 kali nunggu hasil, dan masing-masing hasilnya sekitar 2 minggu. Dan masa itu nunggu hasil 3 kali 2 minggu, kami disuruh isolasi. Dan tidak dikasih supply. Suruh isolasi, mestinya dorang tahu, orang ini jam makan tiap hari, jam minum. Kok jam mau masak, itu perlu gas, perlu minyak goreng. Jam makan nasi, jam minum air tiap hari. Ini bukan batu, ini makhluk hidup. Perlu makan minum. Ini Gaby saksi, dia bersama kami masa-masa yang sulit itu. Saudara, sulit sekali.
Jadi malam-malam saya suka sembunyi-sembunyi, sunyi tuh. Kau keluar untuk pergi di Alfa, Indo, beli suplai beras, beli minyak, beli bahan makanan untuk orang. Jadi Bapak Ibu supaya tahu orang makan Indomie sampai tak hede-hede dengan Indomie, dengan itu kaleng-kalengan. Waktu saudara-saudara dari Gereja Kristus Manado dapat dengar, baru dapat suplai itu. Sebelumnya bertahan 1,5 bulan. Tiap malam kehabisan suplai keluar. Suplai. Jadi kita tahu rasanya itu. Jangan Bapak Ibu bilang, cuma khotbah, cuma bicara. Enggak, kita tahu itu. Kita tahu persis masa-masa seperti itu. Yang antar bantuan lain sama dengan orang di rumah orang kusta dan padahal orang so tes 3 kali, mau ini belum tes kita pe dalam hati. Mau ini bikin orang dari pagar dan cuma habis nyongkol. Ampun, kita pikir, oh lebay sekali ini. Kita buka tuh masker, woi, lari semua. Padahal coba logikanya, orang tes so 3 kali, orang itu belum tentu so tes atau belum. Mari, ya namanya pencegahan, orang so panik semua. Jadi kita tahu rasanya itu Bapak Ibu. Kalau ada yang sedang melalui masa-masa yang seperti ini, percayalah, orang so lewati. Kita mau bantu kasih ingat bagaimana rahasianya, tetap tenang. Tetap tenang. Karena Tuhan pegang kendali. Amin. Peperangannya ada di pikiran. Kalau pikiranmu tidak tenang, takut, kamu tidak bisa tidur. Kondisi tubuh menurun. Makan juga susah. Kita ingat dulu, sampai makan itu susah mau makan. Kenapa? Karena orang lagi merayakan ini. Kita ingat, merayakan 2 kali rapid test, 1 rumah, semua non reaktif. Mau merayakan. Aduh, senang sekali orang ya. Kok orang lagi barbecue ya. Apa? Tuna waktu itu. Barbecue tuna. Sore-sore di rumah. Di halaman. Di barbecue. Merayakan ini 9 orang di rumah. Lagi senang-senang. Kok telepon babuni. Kalian nomor tidak dikenal. Ini puskesmas nih. Kita tidak mau jawab. Kok semua nomor di telepon. Anak, Gaby, Del, istri saya. Aduh. Kalau semua nomor telepon ini, aduh. Saudara, akhirnya jawab. Jadi, kok dibilang, besok ditunggu untuk swab test. Ya, hilang tuh selera makan barbecue ya. Swab test lagi. Tunggu lagi hasilnya. Tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kita mengerti, sulit sekali lalui masa-masa yang seperti ini. Berat Bapak, penuh kecemasan. Belum lagi kita kakak-kakak yang diisolasi 3 minggu. Wah, orang ini yang tidak dapat isolasi kita. Berdoa, kok Tuhan kasih ingat apa kita berpikiran. Ngoni aman, gak usah takut. Karena Ngoni harus bantu tuh kakak-kakak yang diisolasi. Karena tidak bisa harap tuh rumah sakit. Belum kita punya kakak 1 yang pasca stroke, badan besar, lapar terus. Mau harap cuma rumah sakit pakai porsi. Jadi saya sedikit WA orang. Bubur kacang hijau. Kan musibah kondisi itu orang supply. Kirim. Ini Gaby dengan Del, orang antar sama dengan antar di tanpa kusta ya. Di tanpa isolasi itu dong lepas. Baru orang pergi kembali ke untuk pergi. Itu betul-betul lebay sekali. Berlebihan. Sekarang orang selalu semua itu orang sudah tahu. Waspada? Yes. Takut? No. Cemas? No. Lebay? No. Jadi waktu itu kok kehe sedikit, sudah kok kakek COVID. Baru sakit tenggorokan sedikit, sudah kok. Hati yang gembira adalah obat yang muncul. Jadi peperangannya ada di pikiran,
Pikiran akan mempengaruhi kondisi hati. Amin. Nah, cuma masalahnya hari ini banyak yang nggak dengar begini. Banyak orang su takut, hilang lagi. Orang su cemas, orang su khawatir. Nah, di masa-masa seperti ini adalah peluang bagi kita. Klik. Peluang bagi kita untuk bermisi di masa pandemi. Bagaimana bermisi di masa pandemi? Dengan tindakan kita, dengan belas kasihan kita, dengan perhatian kita, membantu orang yang di dalam pergumulan mereka, di dalam kesusahan mereka. Lihat di gambar ini ya. Ini rahasianya, pola hidup kita mencerminkan Kristus, kasih sayang kita, empati, kepedulian. Inilah waktunya jalan masuk Tuhan sedang bukakan. Amin. Untuk kita bisa bantu orang yang dalam kesusahan. Lalu ini waktunya juga yang saya pelajari adalah Tuhan sedang memaksa. Kita semua dipaksa, termasuk saya yang gaptek ini. Bukan cuma gaptek pengen moyang. Ini gaptek, gagap teknologi. Tuhan memaksa orang semua untuk menggunakannya. Dan saya yakin penggunaan semua media-media teknologi informatika ini meskipun pandemi ini sudah selesai, ini akan jalan terus. Jalan terus. Karena DP keunggulan banyak, keuntungan banyak untuk pemberitaan kabar baik. Itu seminar saya tertinggi, saya lihat partisipan yang hadir dalam seminar saya yang level nasional, saya lihat tertinggi itu peserta pernah mencapai 475 partisipan. Lumayan banyak. Seminar bayar loh Bapak Ibu. Bayar. Banyak sekali orang hadir. Bayangkan kalau dibikin biasa, yang hadir di gedung itu kalau seminar 100, 200 kita udah bahagia, 200, 300 bahagia. Ini 475 partisipan. Dan di partisipan itu di gadgetnya dia belum tentu cuma satu orang. Bisa jadi berapa orang yang nonton. Kalikan saja itu. Jadi bayangkan ini sarana yang sangat menguntungkan. Luar biasa saudara-saudara. Ini Tuhan bisa pakai. Lalu saudara kita ini tadi yang bersaksi itu juga bisa temukan dari media sosial. Nonton di YouTube. Mau kenal Yesus, nonton di YouTube. Karena di lingkungan gak ada sarana untuk dia cari tahu. Inilah pintu sedang dibukakan. Inilah misi pada masa-masa pandemi seperti ini. Jadi, balik. Jadi gunakan gadget di tanganmu untuk beritakan kabar baik. Amin. Nah, semua keluarin gadgetnya sekarang. Gadget saya mana? Ayo keluarin gadgetnya. Pegang gadgetnya. Saya mau lihat di ruangan ini. Boleh diangkat. Saya mau lihat. Kita mau berdoa sama-sama. Bertobat yang gadgetnya cuma buat TikTok. Ayo gadgetnya mau didoakan. Saya mau doakan supaya yang gadgetnya cuma buat TikTok jadi rusak. Dan saya mau berdoa supaya gadget yang ada di tangan kita digunakan untuk beritakan kabar baik. Mari angkat, ini serius, saya tidak bagus ini. Yang punya gadget angkat. Bapak, kami berdoa supaya gadget di tangan kami yang digunakan ini, kami bisa jadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kabar baik diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Mungkin kami tidak bisa pergi jauh sampai ke Afghanistan, Pakistan, tapi kami dari kamar, dari tempat kami bisa sharing kabar baik supaya banyak orang biar bisa mendengar tentang kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita bersyukur teknologi ini Tuhan izinkan, Tuhan pakai. Lalu selanjutnya di masa-masa pandemi ini, ya, ada kebutuhan rohani yang besar. Kenapa? Karena orang-orang itu
mengalami banyak kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup. Mereka mulai merenungkan, mulai memikirkan makna hidupnya. Orang-orang yang mengalami masa-masa yang tidak mudah, itu kebutuhan rohani sedang besar-besaran. Orang dalam masa-masa pencarian. Jadi saya sedang berdoa terus sejak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus saya berdoa supaya Tuhan pertemukan kami, pertemukan dengan orang-orang dalam pencarian, dengan kebutuhan rohani, supaya kita bisa menjadi jawabannya bagi mereka. Amin, saudara. Ya, biar kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang dalam kebutuhan rohani di masa-masa yang sulit seperti ini. Di dalam bahasa Mandarin, 2500 tahun sebelum masa-masa kita hari ini, itu nenek moyang orang Chinese, Tionghoa sudah punya kata untuk krisis. Kata krisis itu pakai kata Weiji. Di sini banyak penutur Mandarin, ada Wo Cepat, ya. Weiji. Weiji ini kata krisis dalam bahasa Mandarin terdiri dari dua kata. Kata pertama itu wei. Wei artinya danger, bahaya. Lalu ji artinya opportunity, peluang, kesempatan. Jadi ini luar biasa filosofi Tionghoa, luar biasa. Ini sejak ribuan tahun lalu. Filosofi di dalam kata krisis. Jadi orang-orang Chinese, Tionghoa percaya sejak nenek moyang zaman dahulu percaya bahwa di dalam setiap krisis ada dua unsur. Unsur apa? Bahaya. Tapi ada unsur kesempatan, peluang. Jadi kita ini memang dalam masa pandemi ada krisis, betul, setuju, krisis, ada krisis. Tetapi ingat, dalam sebuah krisis itu bukan hanya ada DP danger, bahaya, tetapi ada tersedia sebuah peluang. Kita harus memandangnya seperti itu masa-masa pandemi ini. Jadi meskipun ada bahaya, kepanikan, kecemasan, tapi ada peluang yang Tuhan buka. Teknologi jadi marak dipakai, dimanfaatkan untuk pelayanan, sangat menguntungkan untuk pemberitaan kabar baik dan luas. Sekarang ini ujung-ujung bumi menjadi kenyataan. Ujung-ujung bumi, meskipun orang yang tidak naik pesawat, yang tidak berangkat jauh-jauh, tapi orang bisa jangkau ujung bumi dengan ujung jari. Ujung bumi bisa dijangkau dengan ujung jari kita. Kita bisa jangkau. Haleluya. Yang nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah. Kenapa? Ada Google Translator. Nah, jadi hari ini udah nggak ada masalah lagi untuk mengkomunikasikan kemana-mana kabar baik sampai ke ujung bumi. Waktu saya di Turki, di Istanbul, itu ada kenalan saya di hotel. Itu pegawai hotel, saya kenalan. Namanya Hakan. Ya. Ngobrol sama dia. Ya. Ngobrol-ngobrol, lalu dia tanya sama saya, ya, karena dia petugas hotel seperti hotel-hotel sini, ya, ngebersih-bersihin, manimpang habis kita makan. Cuma bedanya adalah di sana petugas hotelnya kayak bintang film. Ya. Di sini bintang film. Saya bilang sama dia, saya ngomong begini, ngana kalau di Indonesia ngana jadi artis kan. Kalau dia bilang, excuse me sir, excuse me, enggak ngerti dia yang saya bilang. Ya. Ganteng yang buka-buka pintu di hotel, ganteng sekali. Udah ini bintang film, ini lebih ganteng dari artisnya Indonesia. Tapi tugasnya bukain pintu di hotel. Lalu dia minta ini saya, Facebook. Dia hurufnya Turki, ujuk muncul waktu komunikasi sama saya. Apa ini? Mereka dia kemarkir, saya gak ngerti ya. Translator ya. Bayangkan dengan translator saya bisa ngerti dia yang bahasa Turki, bujuk ya. Saya bisa ngerti apa yang dia omongin dengan translator. Saya balas juga. Dan dia bisa mengerti yang dikomunikasikan. Saya bisa tanya, are you a real Muslim? Apakah kamu Muslim sejati? Dia bilang, yes, insya Allah.
Insya Allah saya tahu nih di Indonesia juga sering ya, saya dengar. Lalu saya tanya sama dia, do you read Quran? Apakah kamu baca Quran? Dia bilang, yes, alhamdulillah. Itu saya tahu juga, alhamdulillah. Lalu saya tanya lagi sama dia, do you know what is in Quran? Apa kamu tahu apa isi Quran? Dia bilang, yes, insya Allah. Lalu saya kirim sama dia ayat-ayat di Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Surah Ali Imran ayat 45, Surah Az-Zukhruf ayat 61. Saya kirim, please read these verses in your Quran. Bacalah ayat-ayat ini di dalam Quranmu. Translator, ujung bumi, bayangkan Kamasi Istanbul. Bisa kabar baik ya, media sosial di tengah krisis Tuhan bisa buka. Aduh, bersyukur sekali, bersyukur sekali. Awal-awalnya Tuhan, kenapa jadi begini ini keadaan ini, dunia ini? Ada apa yang Tuhan mau? Pasti kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Ternyata memang Tuhan mau paksa orang supaya orang bisa berkembang, naik level untuk pemberitaan kabar baik sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Dulu ke ujung bumi mesti naik kapal apa itu? Hana ya, Hana ya. Mesti naik apa? Duos. Oh itu bisa ke ujung bumi. Sekarang nggak usah naik kapal, ujung jari aja. Bisa kita sampai ke ujung bumi. Haleluya ya, luar biasa. Saudara-saudara, nah ini rahasianya nih. Ketika Kristus di dalam kamu, dunia datang, melekat, berdatangan. Kenapa? Kalau ilustrasi, lihat ilustrasi ini ya. Ini kalau malam-malam ini di belakang Tepelia ya. Pernah nggak di Bitung ini? Malam-malam itu serangga datang di lampu. Orang seolah-olah ada kegelapan, orang cari itu terang. Sama dengan dunia malam juga begitu. Orang sebetulnya sudah jenuh. Orang cari jawaban. Orang cari itu terang yang sesungguhnya. Itu simpel sebetulnya. Nyalakan terangmu. Dulu ada pendeta Jim Simbala, saya baca bukunya Fresh Wind, Fresh Fire judulnya. Itu bukan gereja. Itu waktu itu ada, kalau istilahnya kalau di Indonesia ini, karena ini di Brooklyn di Amerika, di Indonesia itu istilahnya badan kerjasama antar gereja gitu ya. Jim Simbala dinasehatin sama yang pendeta-pendeta senior gereja-gereja besar di kota itu. Dinasehatin, Jim, kamu buka gereja jangan di Brooklyn. Wah, apa kamu di sana? Itu daerah gangster, daerah nggak ada potensi. Jangan buka di daerah-daerah kamu. Tapi Jim, dia cuma senyum. Dia mengatakan, saya ingat Yesus bilang bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Jadi Jim tetap bersikukuh. Dia buka jemaat dengan ruko kecil seperti ini di kota Brooklyn. Dan itu Brooklyn itu daerah asalnya Mike Tyson. Daerahnya kulit hitam dan orang-orang Hispanik, gangster-gangster. Pendeta-pendeta bilang, mau apa sih? Tapi dia tahu, dia bukan di sana untuk jadi jawaban. Mereka adakan sesuatu yang berbeda. Mereka bikin sesuatu yang berbeda. Dia punya prinsip, kalau sudah buka toko roti, semua jualan roti coklat. Semua jualan, sama kayak kalau ke Tomohon, itu satenya sama semua. Jadi kita satenya sama semua ini ya. Coba sekali-kali ada yang berbeda. Saya cari yang beda. Saya cari sate ayam. Saya cari sate ikan. Tapi sate ayam cuma dapat di Bitung. Jauh bener dari Tomohon. Masa sih 2 jam cuma untuk dapat sate ayam? Tomohon gak dapat. Sama semua seragam. Untuk apa kita ke Mesir itu semua? Sehingga kita hadir jadi jawaban. Dia punya semboyan dalam bukunya.
a need. Find a need and meet it. Find the hurts and heal it. Temukan kebutuhan dan jawablah. Temukan yang sakit dan sembuhkan. Kita harusnya ada untuk itu. Jangan menggaruk yang tidak gatal. Kita gereja hadir ada untuk menjawab kebutuhan. Amin. Saya bersyukur, saya senang bisa berdiri di sini. Dan bagian terakhir ini saya udah mau jadiin penutup aja. Tapi saya tahu ini saya nggak nyiapkan, nggak kepikir sama sekali sebelum. Baru sini saya pikir. Saya mau akhiri dengan ini. Saya mau kita hadir jadi terang. Amin. Kita hadir jadi jawaban bagi kebutuhan. Ini pesan yang Tuhan taruh di hati saya sebagai penutup. Kita mesti kuat berdoa, kuat sembahyang. Itu harusnya jadi ciri khas kita. Di jemaat mula-mula, kita kuat berdoa, urapan ilahi menyertai kita. Jika kita melayani, mendoakan, cari orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, yang dirasuk setan, yang beropo, yang berkuasa kegelapan. Cari pada orang itu yang suka biar-biar sama gereja, sudah tidak tahu urus. Cari, didoakan. Ada dosen STT, sebuah STT, sekolah teologi di provinsi ini, menghubungi saya, minta tolong. Kenapa? Ada mahasiswa yang dirasuk setan. Saya bilang, kalian ini semua teolog pada kemana? Dosen-dosen udah doakan belum? Mana rektornya? Sudah pada berdoa. Tapi kasihan mahasiswanya dibawa ke psikolog. Bagaimana ini? Cuma ngomong ilmu pengetahuan tentang Tuhan, berteologi sistematika, teologi historika, teologi biblika. Tapi yang ngusir setan gak ada yang bisa. Ini ada yang gak beres kayak begini. Jika kekristenan cuma sampai di otak intelektual, bukan ini yang dibutuhkan manusia, bukan. Yang dibutuhkan manusia itu yang membumi, yang orang bisa alami Yesus yang nyata, orang lihat, yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir dalam nama Yesus. Itu yang kita mesti cari. Amin. Saya sama sahabat saya satu kali lagi makan di restoran kota Surabaya. Sahabat saya ini dulu kakak kelas saya waktu kuliah. Kami makan sama-sama. Tiba-tiba masuklah di restoran itu seorang laki-laki, orang Tionghoa dari penampilannya, badan besar, bicara-bicara sendiri. Masuk di restoran, jadi pusat perhatian semua orang. Bicara, sama dia nggak ada bercerita dengan orang. Bicara. Orang dua jadi berhenti orang berpercakapan sambil makan. Orang lihat, duduknya tidak jauh, bicara sendiri. Kemungkinan gila atau betulan ada lawan bicara yang tidak kelihatan. Bicara. Terus orang dua baku haga, baku akalis, semua ngerti apa yang harus dilakukan. Orang dua mau pegang tangan, sembahyang dengan ini kita abang ini berdoa. Habis orang berdoa, orang pindah ke meja sama. Tentunya saya kelar dulu orang pemakanan, pindah ke sana. Ternyata dia bukan mau makan di situ, ini tahu orang tanya-tanya nyambung bicara. Akhirnya orang itu sampai ikut pada rumah. Jadi orang dua pakai motor sendiri, ikut pada dia motor. Ikut sampai ke rumahnya. Orang berdoa di sana. Oh, di rumahnya penuh tuh apa tuh? Ya kita nggak usah sebut ya, ini media sosial kan. Penuh tuh benda-benda macam-macam itu, sarana-sarana yang harus dituntaskan. Kami melayani, kami berdoa dalam nama Yesus. Berdoa peperangan. Ya, ketika yang satu berdoa, yang satu menopang, doa peperangan. Habis itu gantian, saya berdoa menopangkan tangan, satu menopang dalam nama Yesus. Tapi di luar sana hari ini ada banyak orang seperti itu. Mereka lah harus kita cari, kita layani. Bukan orang sehat yang perlu tabib,
Tapi orang-orang sakit, amin, sakit di luar sana, cari mereka, layani, doakan. Saya yakin satu hari ruko ini udah gak bisa nampung lagi. Tuhan akan memimpin dan membukakan. Saudara mesti punya gedung yang baru. Amin. Mari dengan semangat yang militan, kita punya kekuatan, sumber daya, lutut dan air mata, mulai sembahyang, kuat berdoa. Itulah menyalakan terang untuk kota itu. Amin. Visi yang besar, visi yang besar untuk kota ini. Seperti serangga tadi, mereka suka terang, nanti akan cari ke sini. Banyak yang akan berdatangan untuk cari Yesus, karena mereka lihat Yesus di dalam diri saudara. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melawat kami. Kami bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi di masa-masa yang lalu, apa yang sedang terjadi di masa-masa hari ini, yang sedang dilalui oleh kami semua, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur hamba bersama dengan keluarga besar dan simpatisan dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia, GKRI Agape di Kota Bitung. Kami bersyukur, syukur untuk hamba-hamba Tuhan, bersyukur untuk jemaat, untuk simpatisan, untuk keluarga-keluarga, untuk setiap kami yang ada di sini. Bersyukur untuk suatu sejarah yang Tuhan izinkan, untuk terjadi di dalam sebuah periode masa di tempat ini, di Kota Bitung ini. Kami percaya ada suatu tujuan ilahi yang Tuhan izinkan. Kami berdoa supaya semua bisa move on, semua bisa melangkah melihat ke depan. Hamba berdoa untuk pemulihan setiap luka-luka, setiap kepedihan, setiap luka-luka di dalam batin, sakit hati, kekecewaan, sekecil apapun, setersembunyi apapun. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, biar sungguh-sungguh Tuhan pulihkan dengan kasih sorgawi, dengan kasih ilahi yang mengatasi dan melampaui segala akal. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Aku berdoa supaya sungguh-sungguh gereja ini, aku berdoa dalam nama Yesus, gereja ini diberkati dalam nama Yesus. Pemimpin, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat, aktivis, majelis, pengurus, seluruh anggota jemaat, tua, muda, besar, kecil, anak sekolah minggu sampai kepada lansia. Aku berdoa dalam nama Yesus diberkati dengan kasih setia yang melimpah, pertumbuhan iman yang benar, pengenalan akan Kristus makin dewasa, makin matang. Aku berdoa gereja ini jadi berkat bagi banyak yang terhilang di luar sana, seperti serangga-serangga yang menantikan terang. Biar gereja ini sungguh menyalakan terangnya. Dunia sudah lelah dengan kebencian, dengan kegelapan, dengan kegemerlapan, kepalsuan-kepalsuannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, gereja ini sungguh jadi jawaban, sungguh menjadi jawaban dan memulihkan, menggaruk di tempat yang gatal, menyembuhkan yang terluka, memulihkan setiap hati dan kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang ada di ruangan ini, saudara yang dalam pergumulan, dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, dalam kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, taruh tangan kanan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, yang dalam pergumulan kehidupan mereka. Aku berdoa buat mereka yang saat ini meletakkan tangan di dada. Aku berdoa khusus buat mereka di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah, memberikan penghiburan, kekuatan ilahi. Kami percaya mujizat masih terjadi, dan mujizat sungguh terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan yang sakit, Tuhan menyembuhkan sakit jasmani, sakit rohani, kepedihan di dalam batin, pergumulan-pergumulan dengan dosa, kebiasaan buruk, habit, hal-hal yang sulit dihentikan, kecanduan-kecanduan. Aku berdoa dalam nama Yesus, pemulihan, kelepasan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk sanak famili yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, opo-opo,
ilmu hitam, perdukunan, penyembahan kepada roh-roh arwah-arwah. Ku berdoa dalam nama Yesus, kuasa pemulihan dan kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir. Ku berdoa buat setiap kami, saudara, angkat tanganmu. Ku berdoa supaya kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai kamu. Ketika kamu keluar dari tempat ini, menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Kristus, angkat tanganmu, jangan sungkan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap tangan ini. Ketika meletakkan tangan atas orang yang sakit, kuasa Allah dinyatakan. Kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat dinyatakan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Demonstrasi, proklamasi kuasa Allah dinyatakan. Bukan hanya lewat hamba-hamba Tuhan, engkau Yani dan Ibu, tetapi juga untuk semua jemaat di tempat ini. Diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Dan orang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Aku berdoa kami semua pulang dari tempat ini dengan passion, dengan semangat yang berkobar, dengan belas kasih ilahi, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka yang sakit, mereka yang terikat kuasa gelap, terikat roh perdukunan. Aku berdoa dalam nama Yesus dilepaskan, dimuridkan, dilayani di gereja ini menjadi tempat pemulihan dan pemuridan. Dalam nama Yesus kami sepakat bersama-sama. Katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh, bukan hanya pendengar tetapi yang melakukan firman Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Tentunya kita tidak mampu untuk melakukan apa kehendak Tuhan dengan kekuatan kita, tapi kalau dengan kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Dan saat ini mari dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengaku iman percaya kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita mengaku dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Sambil persembahan kita berikan, kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 371, Ku Suka Menggambarkan. Puji Tuhan.
kasih Tuhan untuk berkat kasih Tuhan bagi kami semua di dalam persekutuan ibadah di hari ini. Kami umat-Mu boleh mengambil bagian yang terbaik Tuhan untuk datang beribadah, meresponi untuk kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib dalam hidup kami. Bahkan kami sungguh bersyukur di hari ini kami lagi dilawat dengan firman Tuhan yang boleh terus menguatkan, meneguhkan. Bahkan kami sudah didoakan Tuhan. Kami bersyukur bagi kami secara pribadi, bahkan bagi gereja ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ariel Songto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati dia bersama dengan istri dan anak-anak di dalam pelayanan mereka. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bersama dengan anak-anak, didik anak-anak asuh yang ada. Terima kasih. Banyak orang boleh datang mengalami, mengenal kasih Kristus dan boleh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bahkan anak Tuhan yang baru saja mengenal dan mengalami kasih Kristus di dalam kehidupannya. Risma, terima kasih, berkati terus dia Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati dia boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarganya nanti ke depan. Kami sungguh bersyukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan misi yang ada secara khusus Tuhan bersama dengan Pak Alans. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur bersama-sama kami semua orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh Tuhan sudah mengalami Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk punya tanggung jawab yang besar di tengah pelayanan misi yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan terus pakai gereja ini untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan, alat yang mampu memancarkan terang lewat kehidupan kami pribadi, yang terus Tuhan mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan berikan, menjadi orang-orang yang hidup dalam jalan kebenaran, memancarkan terang Kristus, sehingga orang-orang boleh melihat terang itu dan mereka boleh datang. Pakai kami pribadi, pakai gereja ini Tuhan, Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Agape Bitung, supaya boleh terus Tuhan bercahaya. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di kiri kanan kami Tuhan, muka belakang di area ruko ini Tuhan tolong. Biar pakai kami, bahkan Tuhan Desa Antero Kota Bitung, pakai gereja ini Tuhan, untuk terus boleh menjadi alat Tuhan. Terima kasih dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini di Sulawesi Utara, bahkan Kota Bitung di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Firman-Mu sudah mengingatkan untuk tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi masih banyak orang juga Tuhan yang dalam kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Biarlah Tuhan terus melawat mereka. Dan lewat Tuhan peristiwa ini, lewat juga pandemi COVID-19 ini, banyak orang boleh bertekuk lutut Tuhan, melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya pencipta, Tuhanlah yang punya kedaulatan atas kehidupan ini, yang berkuasa atas kehidupan kami manusia, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan berkati pemerintah kami, baik dari pusat presiden sampai juga ke wali kota bahkan jajarannya, untuk boleh dengan hikmat Tuhan mengatur sehingga betul-betul kami walaupun terdampak dengan COVID ini, tetapi kami semua boleh mengalami kesejahteraan. Kami tidak kehilangan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan Tuhan Yesus mata pencaharian. Biarlah Tuhan lewat juga pemerintah yang ada boleh mengatur sebaik-baiknya, sehingga keadaan bangsa dan negara kami, kota kami ini boleh semakin dipulihkan. Dan kami berdoa bagi pekerjaan misi yang ada, biarlah Tuhan tolong. Tuhan, ada banyak sekali misionaris yang bergumul, yang menderita. Kami terus berdoa biar Tuhan memampukan, menguatkan mereka untuk boleh tetap kuat menjalankan visi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan berkati gereja-gereja untuk punya hati misi, untuk terus menopang pekerjaan misi yang ada lewat setiap doa, lewat setiap daya yang ada Tuhan, bahkan lewat dana yang ada. Tuhan berkati, bahkan pakai gereja ini Tuhan, untuk boleh mengerjakan, mengambil bagian dalam pekerjaan misi, untuk menopang pekerjaan misi. Bahkan kerinduan Tuhan satu waktu kelak gereja ini boleh mengutus misionaris ada di ladang misi. Tuhan kiranya memberkati. Dan kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat, biar Tuhan tolong berkati lewat juga persekutuan yang ada, ibadah doa pagi dan juga ibadah APF. Tuhan berkati ibadah setiap minggu. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah secara tatap muka di ruang gereja ini. Biar Tuhan terus berkati setiap persekutuan kami. Tuhan melindungi kami semua Tuhan. Tuhan kira menjaga, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan kami juga terus menopang anak-anak kami yang studi teologi yang ada di luar daerah. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati mereka.
di dalam kehidupan, di tengah-tengah studi, bahkan di tengah-tengah usaha pekerjaan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini juga Tuhan kiranya memberkati kehidupan pribadi bahkan keluarga. Dan kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami persembahkan, biarlah Tuhan berkati, boleh dipakai untuk pelayanan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa ungkapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah datang kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa yang mencobaan, lepaskan kami dari kerajaan kuasa sampai selamanya. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan pujian doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ari. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera. Angkat kedua tanganmu sebagai simbol kerelaan hati dan kerinduan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.